Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah audit industri pertanian. Mana dosen pengampunya Yunisa STP MSI. Dengan saya sendiri yaitu Rizky Tati Juansa. Dengan NIM J1A220048. Ke belakang. Audit sektor publik sangat penting dalam memberikan informasi yang independen, objektif, dan dapat diandalkan untuk logistik pada pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan masyarakat. Audit sektor publik dapat dikatakan memainkan peran penting dalam meningkatkan administrasi sektor publik dengan menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola, dan kinerja. Pembahasan audit industri. Audit merupakan suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap segala data yang benar dari setiap laporan yang dibuat. Proses audit juga memiliki pengertian sebagai kegiatan evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses, hingga produk dalam suatu bisnis atau perusahaan. Jenis audit terdapat ada dua, yaitu jenis audit umum. Jenis audit umum ini dapat diartikan sebagai kegiatan peninjauan kembali sekaligus evaluasi yang dilaksanakan melalui pihak audit atau auditor yang independen dan kompeten. Audit khusus ini, sedangkan yang kedua itu audit khusus. Audit khusus ini cukup sering digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pemeriksaan pada beberapa divisi yang ditentukan. Hal ini juga hanya pada periode setahun terakhir saja. Nah, yang kedua, HACP. HACP adalah suatu bentuk pirati atau sistem jaminan mutu dengan prosedur kerja ilmiah, rasional, dan sistematis guna mengidentifikasi potensi bahaya sekaligus menetapkan prosedur pengendalian keamanan yang fokus pada aspek pencegahan. Tujuan dan sasaran HACCP adalah memperkecil kemungkinan adanya risiko bahaya yang bisa saja terjadi akibat adanya kontaminasi mikroba patogen atau setidaknya bisa diperkecil potensi mikroba patogen untuk tumbuh dan berkembang. Terdapat prinsip HACCP. Yang pertama itu analisis bahaya. Analisis bahaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang ada selama proses produksi, mulai dari bahan baku, alat, dan lainnya, dalam kondisi aman. Yang kedua, identifikasi dan penentuan titik kendali kritis, yang mana titik kendali kritis ini didefinisikan sebagai suatu atau tidak terawasi dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya suatu produk, terjadinya kerusakan, hingga berimbas pada risiko merugikan ekonomi. Yang ketiga, penetapan batas kritis yang telah teridentifikasi. Ketiga ini kriteria yang digunakan untuk quality control. Yang keempat, penyusunan prosedur pemantauan CCP. Prosedur ini adalah tata kelola pemantauan yang biasanya menggunakan catatan tertulis untuk melihat urutan operasi dan ukuran selama proses produksi. Tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui masalah, kendala, atau bahkan penyimpanan yang terjadi. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi bila terjadi penyimpanan deviasi pada batas kritis. Tindakan ini berlaku apabila selama masa pemantauan mengidentifikasi adanya CCP yang tidak terkontrol. Yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi atau untuk menguji kebenaran. Tahap ini yang penting digunakan untuk mengetahui aktivitas HACP dan apakah proses telah berjalan sesuai dengan rencana awal. Yang ketujuh, melaksanakan prosedur pencatatan dan penyimpanan data, yaitu mendokumentasikan seluruh prosedur dan catatan yang berkaitan dengan prinsip dan penerapan HACP.
Selanjutnya yang ketiga, GMP. GMP. Prinsip Good Manufacturing Pursuit atau GMP adalah sebuah konsep manajemen yang berbentuk prosedur dan cara kerja untuk menghasilkan produk. GMP atau yang biasa GMP sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah bagian Departemen Kesehatan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa GMP ini sendiri merupakan pedoman yang mengatur tata cara produksi makanan dan minuman agar layak dikonsumsi. GMP ini berisi tentang syarat minuman dan pengolahan umum yang harus dipenuhi untuk bahan pangan di seluruh produksi makanan dan minuman mulai dari bahan mentah hingga barang jadi siap konsumsi. Yang keempat, National Standard Operation Production Products atau SOP. SOP ini adalah prosedur baku sanitasi pada rantai pasok pangan. SOP ini juga dokumen yang berisi tentang prosedur baku atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk memastikan kebersihan dari lingkungan produk pangan, baik yang kontak langsung dengan produk maupun yang tidak kontak langsung, agar produk terhindar dari pencemaran. 5. Sanitasi. Sanitasi ada beberapa sanitasi, itu ada 10. Yang pertama sanitasi air. Sanitasi air ini upaya mencegah kebersihan air yang sering digunakan dalam kebutuhan pembuatan produk seperti mencuci. Yang kedua, sanitasi pengolahan sampah. Sanitasi ini biasanya dilakukan dengan memisahkan sampah ke dalam dua jenis, itu sampah yang cepat terurai atau organik dan sampah yang sulit terurai non organik. Yang ketiga, sanitasi makanan. Sanitasi makanan ini bisa dilakukan dengan menyimpan makanan di tempat yang bersih dan bebas dari bakteri atau bahan kimia lain. Yang keempat, sanitasi dasar. Sanitasi dasar ini merupakan syarat kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga ataupun kehidupan sehari-hari, seperti penyediaan air bersih. Selanjutnya, yang kelima, sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dengan menghadirkan faktor lingkungan fisik, terutama yang berpotensi merusak kesehatan dan mengganggu kelangsungan hidup. Yang keenam, sanitasi berbasis wadah. Nah, sanitasi ini jenis sanitasi yang mengacu kepada sistem sanitasi menggunakan wadah untuk mengumpulkan kotoran sisa aktivitas manusia sehari-hari. Yang ketujuh, sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi ini adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan mengubah perilaku buang air besar sembarangan atau buang air kecil besar sembarangan. Jadi sanitasi ini lebih fokus pada perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat. Yang ke-8, sanitasi ekologi. Sanitasi ekologi merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan limbah manusia serta mengubahnya menjadi sumber energi dengan teknologi agar bisa digunakan pada bagian aspek kehidupan. Yang ke-9, sanitasi darurat. Sanitasi darurat ini jenis sanitasi yang sering digunakan di bantuan lokasi pengungsian atau ketika bencana alam. Selanjutnya yang ke-10, sanitasi kering. Sanitasi kering ini adalah jenis yang kurang populer karena ini sebab sistemnya menggunakan toilet kering tanpa saluran pembuangan atau mengangkut kotoran. Yang keenam, penerapan sanitasi dalam bidang industri. Sanitasi di bidang industri memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari fasilitas lingkungan, lokasi, hasil produksi, hingga pekerjaan. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sanitasi di bidang industri antaranya, yang pertama, keamanan dan kesehatan kerja, yang kedua, pengolahan limbah, dan yang ketiga, toilet yang bersih. Yang ketujuh, higienis. Higienis adalah suatu
eh, usaha yang dilakukan untuk melindungi, memelihara, meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memelihara dan dan melindungi kebersihan subjeknya. Dalam pengolahan makanan ada 9 prinsip higienis sanitasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemilihan bahan baku pada makanan. Perlindungan terhadap bahan baku dari bahaya-bahaya. Yang pertama, pemilihan bahan baku makanan. Perlindungan terhadap bahan baku dari bahaya-bahaya bahan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme patogen dan pembentukan toksin selama transportasi atau penyimpanan bahan baku. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena tercemar bakteri, karena alam dan perlakuan manusia. Yang ketiga, pengolah makanan. Pengolah makanan ini juga proses perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap saji. Pengolahan makanan yang baik adalah mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip sanitasi. Sanitasi. Selanjutnya, penyimpan makanan. Penyimpanan makanan ini kondisi yang dapat terjadi sewaktu proses pengolahan makanan maupun melalui wadah atau mm, penjahat makanan yang memberikan makanan pada suhu ruang. Yang kelima, penyajian makanan. Prinsip penyajian makanan adalah wadah untuk siap saji untuk wadah untuk setiap jenis makanan harus ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tertutup. Tujuannya agar tidak terkontaminasi silang. Yang keenam, keamanan pangan. Keamanan pangan ini sebagai sebagai kondisi pangan yang aman untuk dikonsumsi. Hanya hasil yang dicapai untuk mata kuliah teknologi untuk mata kuliah audit ini dengan kegiatan kewirausahaan yaitu melakukan produksi pada pengolahan setiap bahan baku dilakukan oleh orang yang berbeda agar memperkecil terjadinya kontaminasi bahan baku dan menyebabkan perubahan rasa, tekstur, dan juga memungkinkan bisa keracunan jika terkena kontak bahan yang berbahaya. Sehingga diterapkan sanitasi agar produk tetap higienis dan tetap terjaga. Kesimpulan, audit adalah suatu sistem evaluasi dan lembaga untuk mengetahui kesesuaian yang telah ditetapkan pada jaminan mutu dan keamanan pangan, di mana auditing dilakukan saat sertifikasi jaminan mutu atau sertifikasi pemasok, atau audit internal untuk menilai pelaksanaan GMP, untuk verifikasi HACCP, dan atau untuk metode internal sesuai terhadap sistem mutu atau prosedur. SLOP adalah merupakan prosedur baku sanitasi pada rantai pasok pangan, serta higienis adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi, memelihara, meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, sehingga memerlukan safety food atau keamanan pangan yang diartikan sebagai kondisi pangan yang aman untuk dikonsumsi. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.